Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Syukran wa senantiasa lidah kini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan diberikan lipat gandaan. Ya, lipat gandaan berupa nikmat. La azidannakum, saya akan tambah nikmat tersebut. Andaikan Allah tidak memberikan tambahan berupa harta, bisa jadi Allah berikan tambahan berupa kesehatan. Kalaupun Allah tidak berikan tambahan berupa kesehatan, bisa jadi Allah berikan kemudahan kita dalam memahami ilmu. Kalau Allah tidak memberikan pemahaman masalah ilmu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita teman-teman yang soleh. Jadi senantiasa positive thinking atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan tersebut. Nah, di antara kenikmatannya adalah kita bisa mendapatkan keseimbangan dalam hidup ini. Ya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan buat antum sekalian. Allah memberikan keseimbangan ketika kita menikmati hidup ini. Ada yang namanya tertawa, ada juga menangis, ya. Kemudian Allah juga menciptakan mati, Allah menciptakan hidup pula, ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekayaan, apa? Kaya lawannya cukup. Apa miskin? Miskin. Ayo, cukup apa miskin? Miskin. Nah, fakir apalagi. Nah, demikianlah kita, ya. Kita sebagian manusia itu ada yang mengatakan miskin, ada yang mengatakan cukup. Mungkin juga sebagian besarnya itu mengatakan antara kaya dengan miskin. Padahal di surat An-Najm, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Bahwasanya dialah Allah yang memberikan ketawa dan juga menangis, ya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Demikian pula Allah yang mematikan, Allah pula yang menghidupkan. Ada pertanyaan yang satu lagi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, menciptakan pula perempuan. Ya, firman berikutnya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan pasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi gitu, ya. Ada yang ketawa, ada yang menangis, ya. Kemudian ada yang hidup, ya, Allah menciptakan kehidupan, Allah pula menciptakan kematian. Atau Allah menciptakan kematian,
Allah pula yang menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki, Allah pula menciptakan perempuan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, demikian pula Allah memberikan kecukupan. Nah, jadi kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua, kekayaan atau kecukupan. Kalau kaya, alhamdulillah ya. Mobil ada, motor ada, rumah ada. Tetapi ketika seseorang itu merasa dirinya miskin, padahal dia sudah memiliki apa yang diinginkan, akan terus mencari. Kekayaan tersebut itu enggak ada yang namanya kaya. Padahal dia sudah memiliki apa yang diinginkan. Terus cari, akhirnya akhirat itu ditinggalkan. Kenapa? Karena dirinya senantiasa miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Walaupun ya ketika naik kajian pakainya sepeda ontel, alhamdulillah cukup. Walaupun dia tidak memiliki sepeda ontel, dia masih bisa jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Tetangganya makannya nasi padang, antum makannya nasi liwet, alhamdulillah masih bisa makan nasi liwet. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika seseorang merasa cukup, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi semuanya intinya adalah cukup ya. Ketika masalah dunia, maka kita katakan cukup alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya cukup. Tetapi kalau masalah akhirat, kita merasa fakir, merasa miskin, merasa kurang terhadap apa yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Sholat kita bisa jadi itu kurang, akhirnya besoknya diperbaiki lagi, besoknya lagi diperbaiki lagi. Ilmunya masih kurang, setiap halaqah kajian ilmu dia datengin. Masih kurang lagi, akhirnya dia ngambil mulazamah. Mulazamah itu menghabiskan kitab. Nah ini insya Allah mungkin ada beberapa kita juga itu senantiasa hadir dari hadis yang pertama sampai hadis yang sudah kita bacakan di 236. Itu namanya mulazamah sampai hadis yang terakhir. Senantiasa mengikuti kajian. Atau kalau enggak ikut kuliah, ya, perkuliahan. Kenapa? Karena kita merasa kurang terhadap ilmu. Jadi kalau masalah dunia kita cukup. Tapi kalau masalah akhirat kita kurang. Kita merasa fakir, kita merasa miskin tentang masalah ibadah dan juga masalah ilmu. Nah, maka insya Allah itu akan memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau masalah dunia ketika cukup, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau merasa miskin, walaupun sekaya apapun, dia akan merasa miskin, senantiasa minta-minta kepada orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah kaya itu senantiasa minta-minta. Makanya kita jadi ragu kalau kita ngasih kepada orang miskin. Kadang-kadang orang-orang minta-minta kan ada tuh. Padahal ada satu kampung tersebut itu adalah kampung pengemis. Profesinya pengemis. Mereka itu lebih kaya daripada orang yang memberi. Tapi karena profesinya adalah profesi pengemis, senantiasa dia miskin, minta-minta terus. Padahal ketika dia paham masalah hadis, seseorang yang minta-minta padahal dia sudah cukup, di akhirat mukanya itu rata. Tidak ada muka sama sekali ya, enggak ada mata, enggak ada hidung, enggak ada mulut dan pokoknya rata. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak memiliki rasa malu, senantiasa minta-minta kepada orang lain. Maka jadikan hidup kita senantiasa cukup sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW juga bersama para sahabat. Mereka walaupun hidupnya kalau dalam pandangan manusia itu miskin, tetapi hati mereka adalah kaya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan jadikan alasan ketika kita miskin, kita malas untuk belajar ilmu. Jangan jadi alasan ketika kita miskin, kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sebagai cambuk bagi kita ya, agar senantiasa mengucapkan
alhamdulillah dalam setiap keadaan. Kalau kita dalam keadaan sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Gimana bisnismu hari ini? Misalkan lagi collab, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dia ucapkan senantiasa alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaan kita, walaupun keadaan menurut kita buruk, maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Cuma pandangan manusia itu kurang dan buruk. Padahal di sisi Allah itu adalah baik bagi kita. Bisa jadi kalau kita kaya malah semakin jauh dari Allah. Bisa jadi kalau kita malah banyak ilmunya semakin sombong, semakin congkak. Ya, bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kelebihan banyak istri, akhirnya apa? Semuanya terbengkalai istri-istrinya. Makanya antum dikasih cukup satu istri saja. Gitu. Itu baik buat antum, alhamdulillah. Jangan tergesa-gesa, sabar dan syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat antum. Alhamdulillah ya, punya satu istri, alhamdulillah. Ya, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah. Yang penting satu istri, tapi seolah-olah itu 4 istri. Masya Allah. Itu luar biasa sekali ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ya, berupa istri-istri yang solehah. Baik, kita masuk ke pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kemarin kita sudah selesai di bab yang ke-119 ya, keluar untuk bekerja. Ya, di antara kisahnya adalah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang visinya kecil. Ya, krempeng. Akan tetapi ya, walaupun kecil itu betisnya kalau ditimbang kata Rasulullah SAW itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, lebih berat daripada gunung Uhud. Walaupun kecil, tapi kalau bahasa Harglisnya kenteng orangnya. Ya, berani dia. Kalau ketika ada sambutan jihad, dia senantiasa ikut dalam berjihad. Itu kenteng ya. Jangan sampai tubuhnya ngejim terus, ya, six packs. Nah, ketika suruh jihad, afan akhi. Makanya kalau pengen ngejim, masih mending ngejim di rumah saja, itu lebih sehat ya, lebih sehat. Kenapa? Menurut cerita kalau ngejim itu kebanyakan gay, ya, kebanyakan gay, ya, ngelihat body yang bagus, akhirnya terdorong hal-hal yang naudzubillah min dzalik itu di luar daripada ya syariat, suka sama laki-laki. Masih mending ngejim di rumah sendiri, itu lebih sehat. Atau nge-shoot panah tuh, masya Allah, itu lebih sehat lagi tuh. Di samping itu juga menghidupi sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita sekarang masuk ke bab 120. Babul muslimi mir'atu akhihi. Bab seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Ya, sebagaimana cermin, maka kalau kita baik, insya Allah teman kita baik. Cermin kan sesuai dengan penampakan kita ya. Kalau kita alhamdulillah ya bagus, maka cerminnya juga bagus, penampakannya juga bagus. Jangan harap kita kulitnya hitam pengen cerminnya putih, nggak bakal. Cermin itu sesuai dengan apa yang penampakan kita sesungguhnya. Nah demikian pula muslim itu cerminan bagi muslim yang lainnya ya, bagi saudaranya. Kalau kita baik, insya Allah temannya juga baik. Tapi kalau kitanya buruk, naudzubillah, temannya juga akan buruk. Kita masuk ke hadis yang ke-238. Hadis ini derajatnya adalah hasan. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Asbaq qala akhbarani ibni Wahab qala akhbarani Khalid bin Humaid an Khalid bin Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-mu'minu mir'ati akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Apabila dia melihat saudaranya itu ada aib, maka dia memperbaiki saudaranya. Nah, kita akan jelaskan setelah hadis berikut ini.
Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-239. Qala hadatsana Ibrahim bin Hamzah qala hadatsana Ibni Abi Hazim an Katsir bin Zaid anil Walid ibni Ribah atau Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al mu'minu mir'ati akhihi, ya, mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min, ya, yakufu alaihi di'atahu wa yahutuhu min waraihi. Jadi mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, ya. Dia itu senantiasa, kalau bahasa kitanya itu membantu saudaranya, menjaga hartanya dan lain sebagainya. Kemudian juga dia senantiasa ketika di belakang itu senantiasa melindunginya. Jadi maksud daripada hadis ini, Abu Hurairah itu mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu mir'atu akhihi. Ya, seorang mukmin itu adalah cerminan dari saudaranya. Kalau kita ingin melihat saudaranya itu baik, maka ketika saudaranya tersebut ada kesalahan, maka aslahahu, perbaiki saudara kita. Entah misalkan bajunya ada kotor, singkirkan baju yang kotor tersebut, ganti dengan baju yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita bagus, teman kita bajunya masih compang-camping. Kalau ada aib di dalam, ya, saudara kita, misalkan dia suka ngomong kasar, maka perbaiki akhlaknya, adabnya. Kalau cara sholatnya itu aib, cepat sekali cara sholatnya, perbaiki, ajarkan tata cara sholat yang baik menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada aib yang lainnya, misalkan temannya suka mencuri, nasehatin, ya, agar dia berhenti untuk mencuri. Sehingga apa? Ketika dia baik, maka insya Allah kita akan dipandang menjadi orang yang baik. Kenapa? Fulan baik, berarti kita juga ikut baik pula. Misalkan ketika dia komunitasnya adalah komunitas yang baik, maka kita akan mendapatkan baiknya. Antum saudaranya fulannya, temannya Abdullah, iya temannya Abdullah, masya Allah, antum juga termasuk orang yang baik. Tapi misalkan antum temannya si C, ya, Allah, bahaya juga nih antum ini. Kenapa? Si C itu tukang mabok, si C itu tukang ngelacur. Nah, maka saya nggak mau berteman dengan antum. Kenapa? Sudah mendapatkan titel buruk si C-nya tersebut. Maka ketika kita ingin memiliki teman yang baik, perbaiki diri kita. Kemudian kalau ada aib dari teman kita, maka perbaiki aib tersebut. Wal mu'minu akhul mu'min. Mukmin itu saudara dengan mukmin yang lainnya. Karena mereka adalah saudara, maka kita harus senantiasa menjalin tali silaturahmi. Jangan putus tali silaturahmi. Kalau rohim, saudara kandung, ya, saudara asli. Kalau silaturahmi, ya teman-teman kita ziarah ke teman kita, ya silaturahmi, ya, bukan silaturahim, ya. Kalau rahim tadi apa itu? Saudara kandung. Kalau silaturahmi, saudara kita. Jadi saudara kita itu seperti saudara kandung kita sendiri dalam masalah keimanan. Nah, ketika mereka adalah saudara, maka kita enggak mau kalau melihat kakak kita sengsara, melihat adik sengsara. Maka ketika ada saudara kita muslim, mukmin, ada yang sengsara, bantu mereka, ringankan beban mereka. Jangan kita merasa bahagia, merasa senang ketika saudara kita itu sengsara. Alhamdulillah bangkrut. Nah, itu nggak boleh itu. Alhamdulillah dagangannya itu aja, dari tahun ke tahun dagangannya itu aja, nggak buka cabang. Itu nggak boleh. Seharusnya kita bantu, ya, paling minimal dengan doa atau dengan kata-kata yang baik. Alhamdulillah antum masih berusaha, ya, untuk mencari nafkah. Dengan kata-kata baik itu juga termasuk membantu saudaranya. Dia juga menjaga hartanya, ya. Seorang mukmin itu enggak boleh nipu saudaranya. Ada tuh, ya, orang-orang punya Islam, tapi ketika bikin proposalnya ngegelembung,
Ya, proposal gemblung akhirnya ketika ada lebihannya buat dirinya. Dia nipu kaum muslimin dalam membangun masjid. Padahal itu proyek buat dirinya sendiri. Bahkan ustadznya itu ngerebut proyek orang lain, biar saya aja yang ngurus proyeknya. Dari beli peralatannya, kemudian ngurus tukangnya dan sebagainya. Akhirnya duit tersebut itu enggak jelas larinya kemana. Ya, nah ini berbahaya. Ya, seorang mukmin bahkan muslim, ya muslim, kita muslim dulu ya, jangan mukmin. Seorang muslim itu sampai merusak harta orang lain, harta saudaranya, entah dengan cara menipu atau tadi menggelembungkan proposal atau kwitansi, atau ketika dia berada di belakangnya, dia senantiasa menjaganya. Senantiasa ketika ada orang yang ngomongin saudaranya, dia selalu memperbaiki orang tersebut. Antum nggak usah ngomongin dia, itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kan ada orang-orang gosip, ya namanya gosip ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Antum perbaikin tuh. Sebenarnya fulan itu yang hakikatnya itu baik, itu benar. Tapi kenapa kamu itu malah ngomongin sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, orang yang mukmin itu senantiasa memperbaiki saudaranya yang sedang digunjing, yang sedang dirusak ya kehormatannya, nama baiknya. Jadi, kalau antum tahu, maka segera perbaiki ya saudara kita yang sedang dirusak kehormatannya di belakang teman kita ini. Nah, inilah ya orang mukmin yang sejati, senantiasa menganggap saudaranya adalah kakaknya sendiri, kakak kandungnya atau adik kandungnya sendiri. Dia senantiasa menjaga hartanya, harta temannya, dan juga senantiasa menjaga kehormatannya baik di depan dia maupun di belakang dia. Nah, hadis yang ke-239 derajatnya hasan. Kita masuk hadis yang ke-240. Qala hadatsana Ahmad bin Asim, qala hadatsani Haywah, qala hadatsana Baqiyah an Ibni Thauban an abihi an Makhul an Waqqas bin Rabi'ah anil Mustawrid. Nah, dari Mustawrid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, man akala bi muslimin ya aklatan fa innallaha yut'imuhu mithluha min jahannam. Barang siapa yang dia memakan dengan cara mengorbankan saudaranya, ya, memakan makanan dengan cara mengorbankan saudaranya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan serupa dengannya di neraka jahanam. Jadi ketika seorang muslim itu mengorbankan muslim yang lainnya demi sesuap makanan atau beberapa makanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan tersebut seperti makanan tersebut itu pula di neraka jahanam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mengorbankan kaum muslimin, kaum muslim yang lainnya. Misalkan ada seseorang yang enggak suka dengan fulan, kamu pukul fulan, gebugin fulan sampai babak belur, nanti saya kasih duit. Akhirnya dia maju, pukulin fulan, ya fulan ini muslim juga, sampai babak belur, kemudian pulang ke bosnya, bos, ini buktinya di foto, di video, fulan sudah babak belur, kasih duit. Kemudian orang tersebut belikan makanan buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat temannya. Nah, maka orang tersebut akan diberikan makanan di neraka jahanam seperti itu pula. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mengorbankan saudaranya yang muslim demi mendapatkan duit, demi mendapatkan agar dia masih tetap makan. Atau bisa jadi ketika seseorang ya buka channel, buka program agar orang lain itu melihat programnya. Program apa? Yaitu gosip. Kalau gosip itu seneng tuh ya, sambil masak dengerin TV gosip. Padahal itu adalah mengorbankan, menghancurkan kehormatan, nama baik saudara muslim yang lainnya demi uang, demi agar dia tetap bisa makan. Nah, maka nanti di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kepada orang tersebut itu makanan dari api neraka, wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai ya
kita menghancurkan kehormatan orang muslim demi sesuap nasi. Beberapa nasi saja nggak boleh, apalagi sesuap nasi. Atau sebaliknya, sesuap nasi aja nggak boleh, apalagi beberapa suap nasi. Kemudian selanjutnya, waman kusiya birojulin muslimin fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Barang siapa yang dia memakai pakaian dengan mengorbankan kaum muslimin atau kaum muslim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian dari neraka jahanam. Nah, contohnya sama seperti yang tadi kita sebutkan. Agar dia ingin mendapatkan pakaian, kemudian dia mengorbankan kaum muslimin. Ya, dia hancurkan saudaranya yang muslim. Tujuannya agar dia senantiasa mendapatkan pakaian yang dia inginkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, hadis seperti ini itu juga ternyata sudah banyak berada di kalangan kaum muslimin, baik yang kita sadarin ataupun yang tidak kita sadarin. Riba misalkan. Riba itu ya orang yang minjamnya saja udah rela, udah ridho. Ya. Ada nggak yang ketika ngomong di bank, saya nggak ridho nih, saya ngutang sama kamu? Nggak ada kan? Pasti ridho. Saya ridho, nggak apa-apa deh, ada bunganya. Tapi secara tidak langsung dia telah menghancurkan saudaranya. Dari pihak bank dia mendapatkan keuntungan, dia bisa beli pakaian yang mahal-mahal, bisa jadi ya buat dirinya, buat keluarganya, buat teman-temannya, bahkan buat orang miskin. Bisa jadi seperti itu. Dia sedekahkan buat orang-orang miskin dengan harta riba. Padahal itu sudah menyengsarakan saudara muslim yang lainnya. Banyak orang yang riba itu ribanya, bunganya lebih besar daripada pokoknya. Nah, orang riba, ya pelaku riba itu mengorbankan saudara muslim yang lainnya. Maka hati-hati, itu sudah menzalimin muslim yang lainnya. Wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya wa sum'ah fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'i wa sum'ati yaumil qiyamah. Ya, barang siapa ya, seorang muslim dia itu ngomong kebaikan kepada muslim yang lainnya agar dia riya ataupun sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan dia atau mendudukan dia ke dalam golongan-golongan orang-orang yang riya dan sum'ah pada hari kiamat. Jadi hati-hati ketika kita memuji kaum muslimin yang lainnya. Teman kita Masya Allah soleh, sholatnya bagus, tapi jangan katakan, ih sholat kamu bagus sih, puasa kamu kok hebat sih, baca Al-Qurannya bagus sih. Jangan seperti itu. Kenapa? Dia takut riya. Riya ini itu adalah syirik kecil, tetapi sudah masuk ke dalam dosa besar. Syirik kecil tetapi masuk ke dalam dosa besar. Kenapa? Ketika dia sudah riya, amal-amal ibadah kita akan hancur semuanya, akan hilang semua. Kenapa? Karena riya. Riya itu ingin dilihat orang lain hebat. Ya, di sampingnya misalkan gurunya atau mertuanya, maka sholatnya diperbaiki, dibaguskan. Tujuannya juga apa? Agar riya, agar dilihat hebat sama orang lain. Maka amal ibadahnya akan hilang. Demikian pula sum'ah. Ya, kalau sum'ah itu ingin didengar orang lain bahwa dirinya adalah hebat. Ya, misalkan sedekah kemudian tolong sebutin di masjid ya nama saya. Oke, siap. Biar tujuannya agar dia senantiasa ngocorin dananya. Bapak fulan, sedekahin hari ini 2 juta. Alhamdulillah saya disebut. Nah, ini namanya sum'ah. Tujuannya untuk apa? Agar nama dia itu terkenal. Kalau di Saweran tuh ada tuh ya, biar terkenal nih, suka jor-joran katanya, suka jor-joran. Ya, di samping riya, dia juga sum'ah. Ya, ini juga dengarnya sekelibat ya, karena di sekitar kita kan banyak tuh organ-organ. Kemudian apalagi Singa Depok. Ayo Bang Fulan, ya kan seperti itu kan. Sum'ah itu sum'ah. Yes, itu syirik, udah maksiat, syirik kecil, riya dan juga sum'ah. Dosanya udah berlipat-lipat ganda itu. Ayo Bang Fulan, tambah lagi.
Itu sudah jor-joran. Tujuannya apa? Agar dia itu orangnya loman, suka memberi, ya. Tujuannya untuk seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Lagi orang yang menyebutkan sedekah ya di masjid saja itu termasuk sum'ah, apalagi orang melakukan kemaksiatan kemudian jor-joran buang-buang hartanya. Lebih parah dosanya, itu berlipat ganda. Maka cukup ya hamba Allah. Enggak usah ngambek kalau misalkan kok nama saya nggak disebut sih. Enggak usah ngambek. Ya. Kalau ngambek berarti dia itu pengen ria atau sum'ah. Jadi ria dengan ikhlas itu tipis sekali. Ria dengan ikhlas itu tipis sekali. Anak kasih contoh. Orang ingin bersedekah, ya. Orang ingin bersedekah kalau nggak dilihat sama orang nggak mau nih. Rame nggak nih? Rame nih. Taruh di kenceleng. Ya, taruh di kenceleng. Ada lagi ikhlas, pura-pura ikhlas. Contohnya gini. Ada orang nggak ya? Ada orang nggak jadi ah. Tadi jadi ikhlas, pengen ikhlas. Ada orang nggak ya? Oh ada orang nggak jadi ah. Nah ini termasuk nggak ikhlas. Kenapa? Orang yang nggak jadi naro itu sejatinya tidak ikhlas. Sebenarnya kalau dia ikhlas, udah taruh aja. Entah dilihat orang, nggak lihat orang, taruh aja. Tapi kalau dia sampai nggak jadi naro ke sedekah, ke kenceleng misalkan, itu sejatinya dia tidak ikhlas. Ya. Gayanya apa? Takut ria. Ya, paham ya? Padahal kalau dia ingin bersedekah ya sudah sedekah saja. Entah dilihat orang, entah enggak dilihat orang, masukin saja bismillah ya. Saya ikhlas karena Allah, cukup di dalam hati. Demikian pula ketika seseorang dikasih, nih buat antum nih. Ya, makanan atau pakaian atau motor. Ikhlas enggak nih? Ikhlas. Itu sejatinya tidak ikhlas. Kalau ikhlas, yaudah diam aja udah. Ini buat antum nih. Ikhlas enggak nih? Udah buat antum aja. Antum gak usah ngomong ikhlas. Saya ikhlas nih. Enggak usah. Udah bilang aja udah buat antum aja udah. Maka kita sebagai kaum muslimin ini hadisnya. Jangan mancing-mancing seseorang itu riya dan sum'ah. Jangan mancing. Jangan antum katakan ini ikhlas apa enggak? Enggak usah. Antum cukup syukron jazakallahu khairan. Jangan pancing-pancing orang itu riya atau ikhlas atau sum'ah. Kenapa? Karena kalau dia sudah mengatakan seperti itu, nanti dia akan riya atau sum'ah. Kata Rasulullah itu seolah-olah akan memenggal saudaramu sendiri. Kenapa? Kalau dipenggal kan mati tuh. Mati dipenggal itu. Sedemikian pula ketika amalannya dia riya, dia sum'ah, maka amalannya dipenggal. Mati amalannya. Ya. Enggak akan bermanfaat nanti di akhirat kelak. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahamin ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa dipahamin agar kita senantiasa beribadah dengan ikhlas dalam membantu kaum muslimin. Nah, hadis ini derajatnya sahih. Kita masuk ke bab yang ke-121. Babu ma la yajuzu minal la'bi wal mizah. Ya. Bab kita enggak boleh itu bercanda-canda. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang itu bercanda tapi candanya itu berlebihan. Candanya itu ya ibaratnya kalau bahasa kita tidak sesuai dengan syar'i sampai membuat orang lain itu celaka. Boleh kita tertawa, boleh kita tersenyum, itu boleh. Rasulullah itu suka tersenyum. Ya di antara ketika ada seseorang dia itu puasa di bulan Ramadan, ya insya Allah udah tahu ceritanya. Kemudian di siang bolong dia jima dengan istrinya. Ada kafaranya apa itu? Kafaranya membebaskan budak. Kemudian kamu punya budak enggak? Tidak ya Rasulullah. Akhirnya poin yang keduanya, bisa enggak kamu itu memberikan makan kaum muslimin? Atau puasa berturut-turut. Akhirnya nggak bisa dia yang kedua ini 2 bulan berturut-turut. Ya 1 bulan ada jebol, paling ini 2 bulan ya berturut-turut. Nggak bisa ya Rasulullah. Baru kemudian ya udah ya kasih makan ya 60 miskin. Ya udah akhirnya orang tersebut pun nggak bisa. Yang nggak bisa itu memberikan makan kepada orang miskin.
Kemudian datang orang yang membawa nampan kurma. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kasihkan kepada orang miskin kurma tersebut. Rasulullah kasih hadiah, Rasulullah hadiahkan kembali kepada orang tadi yang miskin tadi. Ini kasihkan aja kepada orang miskin. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang miskin di kotaku selain aku. Nah, ya udah kalau gitu buat kamu dan keluarga. Akhirnya Rasulullah tersenyum, nggak sampai ngakak ya. Beliau Rasulullah SAW kelihatan gigi taringnya, nggak ngakak. Ya, dia senyum, ketawa tapi nggak ngakak. Ya. Ini orang miskin keterlaluan ini, ibaratnya gitu ya. Udah miskin, jima di siang bolong di bulan Ramadan. Udah gitu nggak bisa kafaroh lagi. Nah, ini keterlaluan orang miskinnya. Jadi boleh di dalam Islam itu bercanda itu boleh. Bahkan ada sebuah riwayat para sahabat itu ya lempar-lemparan kulit semangka ya. Itu boleh lempar-lemparan. Tapi canda, nggak beneran langsung timpuk ya. Cuma biasa aja lempar-lemparan, canda-candaan, sembunyi, nggak kena. Nah, itu boleh kayak gitu. Tapi dengan tujuan tidak untuk menyakiti ya. Ketika kita bercanda tidak tujuan untuk menyakiti boleh. Demikian pula Rasulullah ketika bercanda ya meluk seseorang ya. Siapa yang mau menjual, siapa yang mau membeli budak ini katanya. Siapa yang mau beli budak ini? Kemudian dia tengok-tengok nggak bisa, dipaksa ternyata di belakangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketawa, tersenyum. Ya Rasulullah, siapa yang mau membeli saya katanya? Saya ini orangnya nggak bisa apa-apa. Apa kata Rasulullah itu yang dimaksud dengan budak? Maksudnya adalah budaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu orang bebas, orang merdeka, tetapi menurut Rasulullah dia itu adalah Abdullah, budaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah boleh ya dalam Islam itu bercanda, itu boleh. Kita masuk ke hadis yang ke-241. Qala hadatsana Asim bin Ali. Qala Ibnu Abi Dhi'ib an Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi qala, dari kakeknya. Ini Masya Allah ya, Abdullah bin Sa'ib anaknya, an abihi dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya. Ini termasuk orang-orang yang soleh ya, keturunan yang soleh, Masya Allah. Kenapa bisa dilihat dari orang soleh? Karena mereka ini meriwayatkan hadis ya. Di antara riwayat hadis yang diterima adalah dari orang-orang yang fiqh, yang kuat, orang yang soleh, yang jujur, yang sidq. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Maka didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Qala, ya kakeknya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini derajatnya tinggi, sami'tu. Berarti dia nongkrong langsung, duduk langsung ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sebuah hadis. Yani yaqulu Rasulullah SAW bersabda, la yakhudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyarudduha ilaih. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mengambil tongkat saudaranya. Baik itu dengan cara canda maupun beneran. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikan tongkat tersebut. Nah, hadisnya hasan, ya bagus. Hadis ini mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim, kalau kita bercanda jangan suka ngumpetin, ya jahil kadang-kadang tuh. Ya maaf kalau lagi di WC umum, mungkin cantol ya pakaian kita. Kemudian diambil pakaiannya, akhirnya dia pusing, nggak keluar-keluar, sholatnya ketinggalan. Nah ini juga termasuk laib, canda-canda. Kalau ada kata la, jangan, berarti hukumnya adalah larangan, dosa. Kalau dia mengerjakannya, dia itu akan mendapatkan dosa, walaupun itu adalah canda-canda. Orang-orang yang senantiasa melakukan seperti ini, yang namanya ngeprank, itu akan mendapatkan balasan naudzubillah min dzalik berupa dosa yang besar. Kenapa? Karena bisa membunuhnya. Ya, karena bisa membunuh orang tersebut. Ya contoh, kalau naudzubillah min dzalik dia punya penyakit asma. Dia canda-canda, kan ada tuh alat asma tuh ya.
apa namanya itu? Agar bisa nafas itu. Kiss spray. Model gitu kiss spray. Spray pokoknya, spray gitu kan ya. Diambil tuh canda-canda padahal mah, canda-canda kemudian dia sesak aja. Set. Akhirnya dia meninggal dunia. Dia otomatis sudah membunuh saudaranya padahal awalnya dia hanya bercanda-canda saja. Ya. Atau temennya jantungan. Ya, ini kejadian nyata, mungkin kita sering lihat juga ya di video-video di YouTube. Ngeprank, orangnya itu takutan, kemudian di kamarnya dikasih lampunya dimatikan, ditakut-takutin, akhirnya keluar tertabrak mobil. Dia canda-canda, akhirnya efeknya dia malah membunuh saudaranya sendiri. Maka hati-hati ya, jangan suka bercanda dengan cara berlebihan. Walajadan, apalagi mengambil tongkat, ini contohnya saja ya dari Rasulullah SAW, tongkat dengan cara sengaja. Berarti dia nyuri tongkat saudaranya. Nah, lagi canda-candanya aja nggak boleh, apalagi benerannya lebih nggak boleh lagi. Nah, ketika hal ini dilakukan oleh seorang muslim, maka kembalikan tuh tongkatnya ya. Kalau dia mencuri tongkat, maka kembalikan tongkatnya. Kalau dia nyuri sandal ya, sandal di masjid, kembalikan lagi sandal di masjidnya. Jangan sampai orang bikin kapok untuk datang ke masjid ya. Baru aja dia tobat, keluar masjid nggak ada sandalnya. Akhirnya udahlah, di masjid aja ada pencuri, masih mending di rumah aja nggak sholat. Nah, ini naudzubillah min dzalik, akhirnya orang itu nggak jadi tobatnya ya. Tadinya dia pengen benar-benar sholat, akhirnya dia nggak sholat. Maka hati-hati. Nah, ini yang keterlaluan, ini yang ini naudzubillah min dzalik, kenceleng masjid aja dicuri ya. Kalau di rumah sih mending seperorangan lah, ini kenceleng umat dicuri ya. Dulu masjid kita ya, Masjid Baitul Hasanah ya, itu menurut cerita itu pernah bikin kenceleng di luar, kemudian dibobok, diambil, uangnya habis ya, diporotin. Kemudian bikin lagi yang lebih bagus lagi, yang lebih kuat, tetap aja jebol. Ini ajib ya maling ini. Walaupun hebat pun, sekali apapun itu bisa diambil, itu ajib. Akhirnya sekarang antum silakan bopong yang paling kuat sekalipun. Anak tak kasih di uang 100.000, bopong sendirian. Nah, geser dua keramik aja, tak kasih 100.000 kontan. Angkat, ya, masya Allah. Angkat silakan. Geser 2 keramik, itu luar biasa sekali. Termasuk orang yang perkasa di Mekarjati. Nah, inilah disebabkan karena keterlaluannya orang nggak lihat-lihat rumah dulu. Rumah Allah aja dicuri, apalagi rumah antum, ya, nggak punya digitalnya. Rumah Allah yang udah CCTV-nya langsung ya, Allah Subhanahu Wa Taala melihat, ya, nggak CCTV kita ecek-ecek ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri langsung. Itu masih ada orang-orang yang mencuri. Tapi ketika antum dicuri sandalnya, antum nggak usah baperan. Apa itu baper? Bawa perasaan. Akhirnya udah nggak sholat lagi. Antum seharusnya ketika dicuri sandalnya berpikir. Apa berpikirnya? Ya Allah, bisa jadi saya membeli sandal ini dari hasil harta haram. Alhamdulillah saya sandalnya dicuri. Saya insya Allah akan beli sandal yang lebih halal lagi ya, dari hasil jualan saya yang halal. Alhamdulillah. Itu kalau berpikir. Tapi kalau orangnya yang senantiasa suuzon, waduh dablek teman nih bocah ya. Masjid baik dicolong. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Muhasabah diri ya, bisa jadi sandal saya ini kalau senantiasa dipakai itu saya akan sombong. Mereknya apa? Masya Allah, mereknya Adidas, mereknya Nike. Belinya di mana? Amerika. Aduh, pergi ke masjid pakainya sepatu Adidas, sandal Nike. Akhirnya ketika pergi ke masjid ya engklek. Ayo biar ngeliatin. Kenapa? Biar orang terlihat. Akhirnya Pak sombong, dalam hatinya sombong. Ada sandal Adidas di Masjid Baitul Hasanah, akhirnya dicuri. Antum muhasabah. Waduh, ya bisa jadi kalau saya tetap pakai sandal Adidas atau sepatu Adidas ini, saya akan senantiasa sombong. Nah, itu hikmahnya. Jadi harus muhasabah, harus
berpositif thinking, harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kejadian yang kita terima, ya. Jangan sampai kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara diantaranya adalah thalabul ilmi, kemudian memperhatikan adab-adab kita, baik itu terhadap diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.